Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 3 kaisar iblis, serta ratusan juta tentara iblis dan jenderal iblis tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang berduka. Ya, begitu 72 vulkan crossbows tiba di permukaan dunia. Kemudian, di bawah pemboman sembarangan dari Earth Vulcan Crossbow, Demon Rache tidak memiliki ruang untuk bertahan hidup. Satu-satunya hal yang bisa dipegang oleh klan iblis adalah pengadilan iblis. Dengan 36 busur api Dewa Langit Surgawi, pengadilan iblis tidak akan jatuh setelah semua. Melihat gunung berapi superaktif yang meledak, 3 kaisar iblis benar-benar putus asa. Apakah benar-benar perlu untuk menyerahkan segalanya dan memimpin elite-elit untuk mundur ke pengadilan? Namun, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri kembali ke pengadilan, itu tidak masuk akal. Kehilangan sumber daya dari dunia permukaan, mereka hanya menunggu untuk mati. Sama seperti klan naga dipaksa ke laut dalam. Setelah klan iblis dipaksa untuk kembali ke pengadilan iblis, maka kematian mereka akan benar-benar memasuki keadaan mundur. Pengadilan iblis tidak akan jatuh, asalkan ada cukup prajurit iblis-iblis untuk ditempatkan. Setelah setan tentara setan akan mati, pengadilan setan akhirnya akan tertinggal. Dan yang paling penting adalah bahwa klan naga telah menyegel langit saat ini, dan klan iblis juga waspada di sampingnya. Bahkan jika klan iblis ingin kembali ke pengadilan iblis, itu tidak mudah. Setelah klan iblis memilih untuk kembali ke pengadilan iblis, kemudian di tanah, ratusan triliun klan iblis ini harus ditinggalkan, biarkan mereka dibantai oleh klan naga dan klan iblis. Setelah ini benar, bahkan jika pengadilan iblis tidak akan pernah jatuh, tetapi klan iblis akan binasa. Untuk saat kritis, semua pengadilan monster telah ditinggalkan, dan tidak ada ras yang akan mempercayai mereka dan mendukung mereka. Setelah ini terjadi, klan iblis akan mati hanya dalam nama. Sebaliknya, lebih baik mundur ke pengadilan iblis daripada bertarung sampai mati di sini. Paling tidak, setelah kematian di sini, roh klan iblis abadi. Selama roh klan iblis tidak mati, selalu ada kemungkinan bangkit kembali. Dan sekali roh klan iblis padam, itu adalah kepunahan nyata. Di antara pemikiran cepat, mata ketiga kaisar iblis tiba-tiba menjadi sangat ditentukan. Hanya sesaat, 3 kaisar iblis mengatur kematian mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, pertempuran ini, perlombaan iblis pasti kalah. Namun, 3 kaisar iblis tidak mencoba melarikan diri, mereka akan mati di sini untuk melindungi roh klan iblis dan kehendak klan iblis. Selama roh klan iblis tidak mati dan kehendak tidak binasa, klan iblis memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat itu, semuanya berutang naga klan dan klan iblis, bagaimanapun, akan dibayar untuk 1 hari. Merasakan semangat bertarung yang melonjak di atas tubuh 3 kaisar iblis, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menangis. Memang, selama nyala inti bumi didesak untuk menyebabkan 72 gunung berapi superaktif meletus pada saat yang sama, 72 busur api bumi akan muncul di dunia permukaan. Namun, di bawah letusan 72 gunung berapi superaktif, di seluruh dunia sepi, 90% dari makhluk akan benar-benar punah. Di bawah letusan gunung berapi superaktif, sejumlah besar abu akan disemprotkan ke awan. Seluruh dunia yang sepi akan memasuki malam abadi selama ratusan juta tahun. Di bawah malam abadi, tidak ada cahaya yang bisa memasuki dunia padang pasir, dan semua makhluk yang membutuhkan cahaya akan sepenuhnya punah. Dan yang paling penting, karena hilangnya sinar matahari, suhu di seluruh dunia yang sepi akan turun dengan cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa tahun, seluruh dunia yang sepi akan benar-benar beku. Semua makhluk, bahkan jika mereka tidak beku sampai mati, pasti akan mati kelaparan karena mereka tidak dapat menemukan makanan. Oleh karena itu, meskipun di permukaan, ledakan gunung berapi superaktif tampaknya dapat membawa 72 dewa api ke dunia permukaan. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak berani melakukan ini sama sekali. Lebih tepatnya, dia tidak tahan untuk melakukan ini. Dalam deru keras, dunia terus berosilasi. Api Crimson meletus seperti air mancur dari gunung melewati gunung berapi superaktif. Potongan-potongan batu vulkanik besar dikirim ke udara dan jatuh ke tanah. Ketika batu vulkanik jatuh, awan jamur naik, dan ribuan klan iblis secara instan diberi gasifikasi. Berdaya ditangguhkan di udara. Menengadah ke langit, awan tertutup rapat, ribuan guntur naga bergulung di awan. Melihat ke bawah ke tanah, gunung berapi meletus, magma melintas, dan puluhan ribu batu vulkanik dikeluarkan ke udara oleh gunung berapi dan jatuh ke tanah. Melihat ratusan juta monster, mengubur diri mereka sendiri dengan magma vulkanik dan batu yang jatuh, 3 kaisar iblis benar-benar putus asa. Ada 4 raja naga laut, mengendalikan air dari 4 lautan, meletakkan 9 hari awan guntur, memanggil 9 naga guntur.
Ada letusan api tanah, magma mengalir, dan batu itu jatuh. Dari sekarang ke sekarang, klan iblis akhirnya mencapai jalan putus asa, tidak ada lagi kehidupan. Meskipun miliaran tahun kemudian, klan iblis dapat bangkit kembali, tetapi klan iblis pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Untuk sementara waktu, ras setan dapat dikatakan tidak memiliki jalan ke surga, tidak ada pintu ke tanah. Menghadapi situasi yang begitu menyedihkan, ratusan juta tentara iblis tiba-tiba berduka dan bersedih. Suara merintih menyentuh bumi. Ini adalah ras yang sangat besar, ketika dihadapkan pada kepunahan, tangisan paling sedih, paling ditakuti, paling sedih. Pada saat yang sama, ini persis tangisan paling ikonik yang dapat diberikan oleh iblis. Melihat ratusan juta ras iblis di bawah ini, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa berhati lembut. Jangan memandang mereka sekarang yang menyedihkan, tetapi pada kenyataannya, keberadaan klan iblis pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran dunia lama. Menghadapi akhir, ras iblis secara alami ketakutan, menangis sedih. Tetapi jika dibiarkan, klan iblis akan membawa ratusan juta ras, nasib dan penderitaan yang sama. Dengan napas panjang, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan lebar dan berkata dengan datar, "Sekarang saya umumkan bahwa klan iblis penuh dengan kejahatan, dan itu harus diambil." Dengan suara Chu Xingyun, pasukan ratusan juta setan tiba-tiba mengangkat senjata di tangannya, membunuh langit. Pada saat yang sama, Chu Xingyun diam-diam mengembun di antara alis dan hatinya, api kacau, berniat untuk mengakhiri pertempuran sepenuhnya. Api kekacauan, bahkan kekuatan tingkat leluhur, juga tak terkalahkan. Karena itu, meskipun ketiga kaisar iblis itu kuat, mereka masih tak tertahankan di hadapan seluruh kelas yang lebih tinggi dari kekuatan dunia ini. Ambil Jiu Xiao sebagai contoh, meskipun ia telah mengumpulkan semangat juang dan tubuh ratusan juta tentara iblis, tetapi pada tingkat kekuatan itu hanyalah kekuatan yang didapat. Api kekacauan, bagaimanapun, adalah untuk mengembun ratusan juta api, kembali ke aslinya, dan mengembun menjadi api kekacauan bawaan. Meski di permukaan, api semrawut itu hanya berukuran kecil, seukuran ibu jari. Tetapi jangan meremehkan api kacau ini, tetapi dalam 6 atau 700 ribu tahun terakhir, darah ratusan juta ras iblis, ras naga, dan ras purba liar yang memiliki darah dari sistem api telah diambil. Tepatnya, api kacau ini dibentuk oleh darah setan dan klan naga dan semua biksu api yang mati dalam pertempuran. Terutama dalam 300 ribu tahun terakhir, lebih dari 1 miliar klan iblis telah dimakamkan di tangan tentara iblis. Di antara mereka, ada lebih dari 300 juta biarawan iblis di pemadam kebakaran. Perlu disebutkan bahwa meskipun para biarawan api hanya bertanggung jawab atas 1/5 dari para biarawan iblis. Tetapi biksu api lebih cocok untuk bertarung dan lebih cocok untuk menjadi seorang prajurit. Oleh karena itu, lebih dari 30% tentara iblis adalah biksu api. Menyerap darah 300 juta prajurit iblis dan guru iblis setiap hari, dan menyerap lebih dari 300 ribu tahun berturut-turut. Baru saat itulah nyala api seukuran ibu jari. Ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan api yang kacau balau ini. Dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun membantai klan iblis, dan darah seluruh klan iblis terkondensasi ke dalam api kacau ini. Bagaimana api seperti itu, kekuatannya, menjadi kaisar iblis di dunia, dapat melawan. Belum lagi kaisar iblis, bahkan tingkat leluhur mungkin telah menemukannya, aku takut untuk mundur Sanshe. Melihat 3 kaisar iblis dengan wajah sedih, Chu Xingyun menghela napas pelan. Dalam desahan, Chu Xingyun diam-diam mendesak api yang kacau. Kekacauan keluar, dan dunia ketakutan. Tepat ketika Chu Xingyun memadatkan api kekacauan dan hendak membunuh 3 kaisar iblis. Dengan deru keras, gunung-gunung bergerak dan dunia menjadi gelap. Merasakan gempa bumi yang dahsyat, Chu Xingyun mengerutkan kening, matanya penuh kewaspadaan. Orang lain mungkin merasa tidak jelas. Tapi dalam persepsi Chu Xingyun, paksaan leluhur berfluktuasi dari kedalaman bumi. Di antara guncangan keras, semua gunung berapi superaktif, api langit yang meludah, dengan cepat bertemu. Asap tebal yang mengepul tampaknya tiba-tiba padam, dan momentumnya dengan cepat mereda. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Jelas, keberadaan paksaan leluhur melonjak memiliki kekuatan nyala paling asli. Dengan tembakan tingkat leluhur itu, Chu Xingyun tiba-tiba kehilangan kendali atas nyala api pusat bumi, dan semua gunung berapi superaktif langsung ditekan. Sebagai gunung berapi superaktif ditekan, api tanah kehilangan saluran memuntahkannya, dan busur silang tanah di jantung bumi secara alami tidak dapat muncul di dunia permukaan. Hanya saja Chu Xingyun tidak benar-benar berniat untuk benar-benar membawa 72 dewa ke Vulkan Crossbow. Satu hal datang karena Chu Xingyun tidak bisa menahannya karena itu adalah dosa yang hampir punah. Kedua, 72 avatar duniawi ditutup di dunia yang berpusat pada bumi pada saat ini, dan pedang kuno bintang 7 Chu Xingyun disempurnakan dengan sepenuh hati. Yang paling penting adalah bahwa ada api kekacauan, Chu Xingyun untuk menyelesaikan 3 kaisar iblis ini, tidak perlu mengirim panah api, cukup gunakan api kekacauan, Anda dapat membunuh dalam 1 pukulan. Tetapi sekarang, banyak hal telah berubah, dan kekuatan leluhur yang tidak diketahui jelas terbangun. Dan, segera setelah kekuatan tingkat leluhur ini bangun, ia menekan gunung berapi superaktif.
Sebagai naga air, meskipun Chu Xingyun duduk di laut bawah, nyala pusat bumi tidak berada dalam kekuasaannya. Bakat dan karakteristik etnis Chu Xingyun, serta atributnya sendiri, juga tidak pandai memanfaatkan energi api. Chu Xingyun adalah yang terbaik di sistem air. Jauh di dalam tanah, kekuatan leluhur yang bangkit jelas merupakan keberadaan pemadam kebakaran. Ekspresi itu menakjubkan, Chu Xingyun melambaikan tangannya yang besar, bergerak ke pasukan Demon dan Dragon Clan, mundur lebih jauh. Ini karena Chu Xingyun dapat merasakan bahwa energi leluhur lain yang melonjak bangkit. Hal yang paling membuat frustrasi bagi Chu Xingyun adalah bahwa posisi kebangkitan energi leluhur kedua ini sebenarnya di bawah dataran tinggi Yunding. Energi leluhur pertama itu tidak cukup. Meskipun saya bangun, saya menekan semua gunung berapi super aktif. Tetapi kecepatan kebangkitannya sangat lambat. Pada saat ini, Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tingkat leluhur dari pemadam kebakaran dengan gila mengeluarkan api dari inti bumi. Dengan ekstraksi sejumlah besar kebakaran geosentris, kekuatan-kekuatan tingkat leluhur itu juga semakin kuat. Tapi itu akan memakan waktu beberapa saat sebelum leluhur pemadam kebakaran itu bisa sepenuhnya bangun. Chu Xingyun paling takut dengan fluktuasi yang datang dari kekuatan leluhur kedua. Kekuatan leluhur kedua ini jelas merupakan kekuatan leluhur sistem bumi. Pada saat ini, kekuatan tingkat leluhur kedua ini berada di bawah dataran Yunding, dan sekarang terbangun dengan cepat. Dan, kekuatan tingkat leluhur kedua ini, saat bangun, bergegas menuju medan perang. Dari arah operasinya, segerak kekuatan leluhur ini akan dibor keluar dari Yunding Grand Canyon. Karena itu, jika naga dan pasukan iblis tidak mundur secepat mungkin, segera setelah tingkat leluhur muncul, mereka akan langsung membunuh sejumlah besar pasukan naga dan iblis. Segera pasukan miliaran naga dan setan perlahan mundur. Pada saat yang sama, goncangan bumi semakin dan semakin intens. Merendahkan, melihat ke tanah. Antara gejolak hebat bumi dan Grand Canyon Yunding, batu-batu beterbangan dan retakan muncul di gunung dan dasar ngarai. Akhirnya, ketika goncangan bumi mencapai batas, dengan suara gemuruh, di bawah ngarai Yunding, bebatuan beterbangan, dan seekor binatang gaib tiba-tiba menghancurkan tanah di bawah ngarai dan melompat keluar dari tanah. Dari pandangan sekilas, monster ini luar biasa, kepala naga, tubuh rusa, buntut kuda, tapal kuda, dan skala naga berapi-api, api yang membubung. Zhu Qilin, melihat kuda yang luar biasa ini, seluruh tubuh memancarkan paksaan leluhur dari binatang buas, hanya sesaat Chu Xingyun menilai asal-usulnya. Melihat leluhur yang marah Qilin di wajahnya, Chu Xingyun langsung terbangun. Karena Zulong ada di sini, maka Zhu Qilin dan Zhu Feng pasti ada di sini. Makhluk tingkat leluhur abadi, tetapi mereka akan terluka. Jelas, saat itu, ketika naga, phoenix, unicorn, dan suku-suku berperang. Zulong, Zhu Feng dan Zhu Qilin sama-sama terluka parah dan harus tidur panjang tanpa akhir untuk memulihkan luka-luka mereka. Ketika Zhu Feng dan Zhu Qilin memasuki tidur yang tak terbatas, Feng dan Qilin bergabung untuk membentuk iblis saat ini. Awalnya, Zhu Feng dan Zhu Qilin tidak peduli dengan kehidupan dan kematian klan iblis. Tapi jangan lupa, yang disebut klan iblis dibentuk oleh penggabungan klan Feng dan klan Qilin. Yang disebut keluarga Feng sebenarnya adalah keluarga burung. Yang disebut suku Kirin sebenarnya adalah orc. Sekarang, ketika klan iblis menghadapi situasi putus asa, klan burung dan klan binatang, yaitu klan Phoenix dan klan Kirin, secara alami menghadapi saat kepunahan. Karena itu, ketika ratusan juta prajurit iblis dan prajurit iblis menghadapi keputusasaan, menangis dengan duka. Kesedihan dan ketidakberdayaan mereka, keputusasaan dan rasa sakit mereka, membangunkan Zhu Feng dan Zhu Qilin yang tidur. Sekarang, Zhu Qilin telah bangun dan tiba di medan perang di pertama kalinya. Zhu Feng jelas masih jauh di dalam bumi, mengekstraksi nyala inti bumi untuk memulihkan kekuatannya, dan itu akan memakan waktu sebelum dia bisa bergegas. Melihat penampilan Zhu Qilin, ratusan juta tentara iblis dan iblis akan terpana lebih dulu. Tapi segera, di antara klan iblis, ratusan juta klan binatang buas, melalui induksi garis darah dan gambar Zhu Qilin, memahami identitasnya. Anda tahu, di antara para orc, banyak keluarga kerajaan memiliki darah leluhur Kirin. Karena itu, melalui induksi pembuluh darah, mereka dapat dengan mudah menilai hubungan satu sama lain. Tiba-tiba, di pasukan klan iblis, semua orc, yaitu, prajurit jenderal setan iblis dari klan Qilin asli, jatuh ke tanah dan membungkuk kepada leluhur Qilin. Raungan kemarahan di langit, dan api yang menyala-nyala, menyembur dari mulut Zhu Qilin. Mata Zhu Qilin memandang sekeliling selama seminggu, dan berkata dengan marah, siapa? Siapa yang akan kejam rakyat Qilinku? Dalam deru, melalui induksi kekuatan leluhur, Zhu Qilin dengan cepat mengarahkan matanya pada tubuh empat raja naga laut, dan tidak menempatkan Chu Xingyun di matanya. Ini sebenarnya adalah, pertama-tama, selain Zhu Qilin, 3 kaisar iblis dan 4 raja naga laut memiliki kekuatan dan keadaan yang paling dalam. Kedua, dalam hal identitas raja naga 4 laut adalah yang tertinggi. Bahkan Chu Xingyun sebenarnya hanya anggota Dragon Clan. Sekali lagi, kekuatan Chu Xingyun tidak bisa menarik peringatan Zhu Qilin.
Tanpa menggunakan api kekacauan, Chu Xingyun tidak bisa mengalahkan bahkan 3 kaisar iblis, bagaimana mungkin di mata Zukilin. Api kekacauan, meskipun sangat kuat, milik semacam keberadaan yang mirip dengan senjata ajaib, dan itu bukan kekuatan Chu Xingyun itu sendiri. Akhirnya, dan yang paling penting, ketika Zukilin bangun, dia mendapati bahwa anak-anak dan cucunya akan dimusnahkan. Begitu saya bangun, otak saya agak kacau, dan ditambah dengan kemarahan yang berlebihan, Zukilin dengan mudah mengabaikan Chu Xingyun. Menatap keempat Raja Naga Laut di awan, Zukilin berteriak keras ke langit. Dalam suara menderu, di dalam Yunding Gorge, 4 puncak menjulang ke awan, dengan diameter ratusan mil, bergegas keluar dari tanah dan menembakkan seperti anak panah ke dalam kekosongan. Boom! Dalam deru keras, 4 gunung curam naik dari langit dan meledak menuju 4 Raja Naga Laut di awan. Dalam menghadapi serangan Zukilin, beraninya keempat naga laut berhadap-hadapan. Sebelum menunggu 4 gunung raksasa untuk terbang, mereka berbalik dan melarikan diri jauh. Dari pandangan sekilas, keempat puncak itu tidak ada yang istimewa kecuali besar, curam dan curam. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, ada ribuan gumpalan gas di sekitar 4 puncak. Di antara ribuan ruang kosong, bahkan tubuh King Kong akan hancur seketika dan kemudian digosokkan menjadi bubuk. Bahkan dengan tubuh Forseas Dragon King, yang pernah diserang oleh geng gas ini, ia akan runtuh secara instan dan benar-benar tidak mampu melakukan konfrontasi. Chu Xingyun tahu bahwa 3.000 tumpukan gas dao ini akan berosilasi dan saling bergesekan, dan setiap kali mereka menghasilkan 1.276.800.000 gesekan. Setelah dihantam oleh gunung raksasa ini, itu akan mengalami serangan 1.276 miliar berturut-turut. Belum lagi Raja Naga Empat Laut, bahkan jika Zulong datang sendiri, dia hanya bisa menghindarinya dan tidak berani melawan keras. Melihat keempat Raja Naga Laut melarikan diri ke padang pasir, tidak ada yang menertawakan mereka. Anda tahu, keempat puncak ini, meskipun ukurannya besar dan kecepatannya lambat, tampaknya tidak mengenai siapapun. Namun nyatanya, keempat puncak ini memiliki daya tarik yang menakutkan. Selama mereka berada dalam jarak 10.000 meter dari 4 puncak ini, mereka tidak dapat melarikan diri, mereka hanya dapat tersedot ke pegunungan, dilapisi oleh gas gangwei, dan langsung digosokkan menjadi bubuk. Di bawah pengawasan semua orang, keempat puncaknya meraung menembus awan, tetapi mereka tidak mampu melukai keempat Raja Laut. Menghadapi ini, Chu Xingyun, serta semua orang, tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. Apa yang terjadi? Tembakan pertama Zukilin sebenarnya dikalahkan. Bagaimana mungkin serangan leluhur dikalahkan? Dalam kebingungan semua orang, keempat puncak itu akhirnya mencapai titik tertinggi mereka. Di bawah tatapan bingung semua orang, keempat puncak itu menoleh, mengarahkan kepala ke bawah, dan menukik ke bawah. Tunggu, tidak. Melihat keempat puncak yang meraung, mata keempat naga laut itu melebar dengan tajam. Mencermati, 4 puncak tidak jatuh secara vertikal. Namun miring, ke arah timur, barat, selatan dan utara, melesat ke 4 arah. Di bawah pengawasan semua orang, 4 puncak membawa ribuan geng gas, menjerit dan menabrak laut. Di deru tumpul, di bawah kendali Zukilin, 4 puncak dibor ke dalam air laut dan menusuk langsung ke mata laut. Seperti 4 irisan, 4 gunung raksasa menghalangi keempat mata laut. Melihat adegan ini, semua prajurit iblis dan iblis akan tiba-tiba bersorak dan melompat. Pada saat yang sama, semua prajurit dan jenderal klan naga dan iblis merasa malu. Jelas, serangan yang baru saja dibuat Zukilin tidak ditujukan pada 4 Raja Naga Lautan sama sekali, tetapi pada mata laut yang dengan liar menyemprotkan air laut. Melihat Zukilin, Chu Xingyun tidak bisa tidak memuji lagi dan lagi. Benar saja, itu adalah kekuatan leluhur, tembakan ini luar biasa. Yang pertama adalah Zhu Feng. Begitu dia bangun, Zhu Feng menekan semua gunung berapi aktif untuk pertama kalinya. Jika gunung berapi aktif tidak ditekan, hanya dengan letusan gunung berapi, iblis dapat langsung menghancurkan semua makhluk di dunia. Karena semua gunung berapi aktif ditekan, kartu paling kuat dari ras iblis langsung dibuang. Berikutnya adalah Zukilin. Menarik ke atas gunung, itu langsung menghalangi mata laut. Dengan cara ini, gagasan klan naga yang mencoba menggunakan banjir untuk menghancurkan seluruh klan iblis sepenuhnya dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa Zhu Feng dan Zukilin langsung memecahkan ras naga dan setan. Kartu yang paling kuat dan terakhir. Adapun pemancungan dari 4 Raja Naga Laut, ini bukan apa-apa untuk Zhu Feng dan Zukilin. Bahkan, jika mata laut dari 4 lautan disegel, semua gunung berapi aktif akan tertekan. 3 Kaisar Iblis saja sudah cukup untuk melawan dan bahkan mengalahkan 4 Raja Naga Laut, dan tidak perlu bagi Zhu Feng dan Zukilin untuk menembak. Saat mata laut dari 4 laut terhalang, karena semua gunung berapi aktif ditekan. The Dragon and Demon kehilangan kartu mereka dalam sekejap. Selanjutnya, pertempuran kembali ke keadaan semula. Untuk mengalahkan klan iblis, 4 Raja Naga Laut harus bertarung melawan 3 Kaisar Iblis. Tetapi masalahnya sekarang adalah fakta-fakta telah membuktikan bahwa ketiga Kaisar Iblis telah bergabung untuk mengalahkan keempat Naga Laut.
Terlebih lagi, di sisi klan iblis, sekarang ada kekuatan leluhur lain Zukilin. Alhasil, tren perang pun langsung terbalik. Melihat pasukan miliaran naga dan setan di sekitar, Zukilin cemberut sombong. Pada saat berikutnya, Zukilin menjerit di langit. Di deru panjang Zukilin, puncak 100.000 gunung di sekitar Yunding Canyon, dan puncak menjulang ke awan, terbang ke langit seperti potongan-potongan. Pegunungan, seperti belalang padat, ditarik dari tanah, terbang ke udara, dan kemudian jatuh lagi. Hanya dalam beberapa napas, Zukilin mencabut 100.000 gunung dalam 1.000 mil. Dengan 100.000 gunung ini sebagai harta, Zukilin meletakkan formasi naga. Ratusan ribu gunung benar-benar mengelilingi pasukan naga dan setan. Dalam susunan besar, gravitasi secara instan meningkat 126.000 kali. Di bawah gravitasi yang besar, semua naga dan iblis yang terbang di udara telah jatuh dari udara. Mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat lebih baik, tetapi lebih atau kurang, atau sedikit atau serius terluka. Setan dan prajurit naga yang kekuatannya relatif lemah langsung dibunuh, atau bahkan diubah menjadi saus daging. Hanya dalam 10 nafas, di bawah deretan besar, Zukilin langsung membunuh lebih dari 36 juta naga dan setan. Selain itu, dalam formasi hebat, semua kecuali beberapa biksu di atas Jenderal Naga telah kehilangan kemampuan untuk terbang. Dan melihat kembali klan iblis. Semua ork secara alami tidak dapat terbang. Tetapi semua ras burung masih terbang bebas di udara. Melihat adegan ini, alis Chu Xingyun berkerut. Jelas, burung memiliki tulang ramping dan tubuh yang ringan, dan mereka dapat terus terbang meskipun gravitasi kuat. Balap naga dan iblis itu kokoh dan berat. Setelah gravitasi ditingkatkan, tidak mungkin mengendalikan benda seberat itu dan terus mempertahankan kondisi terbang. Dengan cara ini, kemampuan terbang klan iblis masih sama, sementara klan naga dan klan iblis telah kehilangan kemampuan untuk terbang pada saat yang sama. Dalam sekejap koalisi naga dan klan iblis kehilangan supremasi udara mereka. Melihat penampilan keempat Raja Naga Laut sebagai ujian berkabung, Zukilin tersenyum dan berkata dengan keras, 4 loa kecilmu, belum datang untuk melihat kakekmu, Zukirin. Mendengar kata-kata Zukilin, Raja Sihai tiba-tiba menggigil, tetapi dia harus menundukkan kepalanya dengan patuh dan dengan hormat melihat Zukilin. Melihat 4 Raja Naga Laut dengan dingin, Zukilin berkata dengan dingin, keempat bocahmu benar-benar cukup berani untuk mencoba membunuh keluarga Kirin kita. Dihadapkan dengan pertanggungjawaban Zukilin, Raja Naga Laut 4 tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jika mereka tidak ingin menghancurkan klan iblis, itu adalah penipuan diri sendiri. Belum lagi Zukilin tidak mempercayainya, mereka tidak bisa mempercayainya sendiri. Tetapi siapa yang mengira Zukilin, yang telah tidur selama miliaran tahun, akan bangun pada saat yang kritis. Sekarang, satu sisi memiliki kekuatan leluhur, sementara sisi lainnya tidak. Keseimbangan strategis langsung hancur. Hari ini, meskipun pasukan gabungan dari Dragon dan Demon Ratchas, mereka masih prajurit yang mampu. Tetapi untuk terus berjuang, itu pasti menang atau kalah. Ketika keempat naga laut terdiam, dalam dengung dingin, seekor naga kolon yang gelap terbang mendekat. Mendengar dengung dingin itu, Zukilin memalingkan kepalanya untuk pertama kalinya dan menatap Chu Xingyun. Di bawah pengawasan Zukilin, Chu Xingyun berdiri dengan bangga di Jiulongjin, dan tiba di depan Zukilin. Melihat Zukilin dengan dingin, Chu Xingyun berkata, maaf, kamu sepertinya telah menemukan orang yang salah. Akulah yang ingin menghancurkan klan iblis. Kamu, melihat Chu Xingyun dengan takjub, Zukilin bertanya-tanya, siapa kamu? Napasmu sepertinya. Menghadapi keraguan Zukilin, Chu Xingyun dengan bangga mengangkat kepalanya dan berteriak, di bawah langit, aku leluhur iblis, sekarang, kamu bisa mengenal aku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, leluhur Kilin tidak bisa menahan goncangan. Sebagai kekuatan setingkat leluhur, Zukilin secara alami tahu keberadaan iblis. Sebenarnya, ada 2 jenis iblis, satu adalah iblis bawaan dan yang lainnya adalah iblis yang didapat. Ada 3.000 dewa iblis bawaan, tetapi ketika langit terbuka, mereka semua mati. Adapun dewa yang didapat ada juga 3.000, tapi saya tidak tahu kapan itu akan muncul. 3.000 dewa iblis bawaan, mati karena langit. Karena itu, surga dan bumi ini berutang sebab dan akibat besar dari keluarga dewa iblis. Dalam hal sebab dan akibat, 3.000 dewa iblis bawaan, sejak mereka mati karena pembukaan langit. Kemudian, ketika 3.000 iblis bawaan ini terbangun, itu juga saat penghancuran langit dan bumi ini. Tapi apa yang Zukilin tidak pernah pikirkan adalah bahwa Demon Rache muncul begitu cepat, begitu cepat. Dalam berpikir, ekspresi Zukilin secara bertahap menjadi lebih serius. Dengan senyum yang mengerikan, Zukilin berkata dengan suara nyaring, apakah perlombaan iblis muncul begitu cepat? Tidak, ini bukan saatnya ketika perlombaan iblis dilahirkan. Di antara kata-kata itu, mata Zukilin melebar tajam, dan energi seluruh tubuh melonjak. Sambil menggertakkan giginya dengan erat, Zukilin berkata, maaf, Setan Zu, dunia ini masih jauh dari akhir, jadi Anda masih memusnahkan saya. Di antara kata-kata itu, tubuh Zukilin bersinar dengan api, dan gelombang kehancuran berkobar dari Zukilin.
Tidak, kamu akan. Melihat Zukilin mengumpulkan energi dengan panik, Ao Xiu dan Ao Min pulih dari pertama kali, melindunginya di depan Chu Xingyun dari sisi kiri dan kanan. Melihat ayam Ao Xiu dan Ao Min melindungi anak-anak ayam, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum lembut. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak ada gunanya. Meskipun dunia ini besar, tetapi di depan para leluhur, tidak mungkin untuk melarikan diri. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan dengan lembut memindahkan Ao Min dan Ao Xiu di belakangnya. Mengambil langkah maju, Chu Xingyun menggunakan tubuhnya untuk melindungi keempat wanita di belakangnya. Menatap Zukilin dengan bangga, Chu Xingyun berkata dengan dingin, nenek moyang Kirin, Anda dan saya sama-sama leluhur. Mengapa Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Zukilin segera mengumpulkan energi dan dengan jijik berkata, jika Anda diberikan waktu yang cukup, Anda memang memiliki potensi dan latar belakang untuk tumbuh menjadi leluhur sejati. Setelah jeda, Zukilin melanjutkan, sayangnya, Anda baru saja menjadi makhluk tingkat leluhur. Anda tidak punya waktu untuk menguasai berbagai cara magis kekuatan tingkat leluhur. Bagaimana bisa itu menjadi lawan saya? Mendengar kata-kata Zukilin, Chu Xingyun menghela nafas dan mengangguk, sungguh, jika kamu adalah tubuh asli, sekarang aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun diam sejenak dan memandang Zukilin dengan bangga, sekarang apa yang muncul di sini hanyalah pancaran pikiran Anda. Tidak sulit untuk memenangkan Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, leluhur Kilin tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jelas, dia tidak mengantisipasi bahwa pihak lain bisa melihat rinciannya. Memang, selama masa-masa awal kelaparan, selama perang antara naga, burung phoenix, unicorn dan suku Zulong, Zufeng dan Zukilin semuanya mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Setelah puncak perang dunia I, Zulong, Zufeng dan Zukilin semuanya tertidur tanpa henti. Mulai sekarang, bukan Zukilin yang tidak ingin menggunakan tubuh aslinya. Itu adalah tubuh asli Zukilin. Cedera itu sangat berat, bahkan jika dia ingin menggunakannya, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Pada saat ini, apa yang muncul di sini sebenarnya hanya sinar pemikiran dari Zukilin. Untuk sesaat, Zukilin mencibir mengejek dan berkata, bahkan jika itu hanya pemikiran ilahi, itu juga pemikiran ilahi leluhur yang sejati. Serangan saya, Anda tidak bisa melawan, pertahanan saya, Anda tidak bisa bertarung. Dengan senyum santai, Chu Xingyun mengaitkan jarinya ke Zukilin dan berkata, bicaralah omong kosong, Anda memiliki keterampilan. Bahkan jika Anda menyerangnya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, leluhur Kilin membuka mulutnya dengan kasar. Dalam raungan melengking, nyala api berbentuk kilen keluar dari mulut Zukilin. Melihat sekeliling, nyala bentuk unicorn, segera setelah meninggalkan mulut unicorn leluhur, seperti makhluk hidup, dan terbang ke arah Chu Xingyun. Melihat adegan ini, Chu Xingyun menyipitkan matanya. Semua orang tahu bahwa Zukilin akan habis-habisan. Api Kirin ini persis imajinasi Kirin leluhur. Setelah terkena unicorn ini, Chu Xingyun pasti akan mati. Melihat masa api unicorn, dengan pamor langit dan bumi, berteriak, Chu Xingyun mengambil napas dan memandangi beberapa gadis di sampingnya. Menatap secara mendalam pada keempat gadis naga, dan burung es kecil mungil, Chu Xingyun berkata, pergi mati bersamaku, pernahkah kamu pernah menyesal? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, kelima gadis itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan, mata mereka penuh kelembutan, tetapi tidak ada jejak rasa takut dan putus asa. Chu Xingyun menghela nafas, tenang, anak buahmu tidak begitu rentan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam, mengangkat dadanya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah api kilin yang deras. Berdiri dengan bangga di depan lima putri, Chu Xingyun berkata, saya adalah leluhur setan, dan saya juga leluhur. Saya tidak akan pernah kalah dengan siapapun. Di antara kata-kata, Chu Xingyun membalik tangan kanannya, dan gelang yang tidak berbahaya muncul di tangan Chu Xingyun. Melihat bahwa api unicorn sedang bergulir, Chu Xingyun melemparkan gelang olong ke udara dalam sekejap. Gelang olong ini diperoleh oleh Chu Xingyun dari Aoling. Dalam ratusan juta tahun terakhir, gelang olong ini dikenakan di tangan putri panjang Istana Naga Laut Cina Timur. Gelang olong ini, dengan kekuatan magisnya, dapat menarik energi tanpa batas dan menimbun tanpa batas. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang disimpan dalam gelang olong ini. Terutama dalam 6-7 juta tahun terakhir, gelang olong ini telah dikenakan di pergelangan tangan Chu Xingyun. Menarik energi dari sistem air Chu Xingyun, naga Qian di gelang olong ini telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Seperti kita ketahui bersama, di antara kelima elemen tersebut, air dapat menumbuhkan kayu. Oleh karena itu, dalam 6 hingga 700 ribu tahun terakhir, naga hijau di gelang olong telah menyerap energi sistem air dalam tubuh Chu Xingyun, dan kekuatannya telah meningkat dengan kelipatan geometris. Jika dikatakan bahwa ketika Chu Xingyun mengambil alih, naga hijau di gelang olong hanyalah bibit yang lembut. Jadi sekarang, setelah menyerap 6 hingga 7 juta tahun energi air, bibit kecil yang lembut itu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi menjulang.
Melihat bahwa Chu Xingyun membuang gelang berbentuk naga gelap, Zhu Qilin tidak terlalu peduli. Tapi saat berikutnya, tekanan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba keluar dari gelang olong. Melihat sekeliling, di atas kekosongan, gelang olong gelap tumbuh ketika melihat angin. Hanya dalam waktu singkat 3 atau 2 napas, gelang olong yang tebal berubah menjadi gelang raksasa dengan diameter puluhan ribu meter yang terlalu besar untuk digambarkan. Pada saat berikutnya, serangkaian nyanyian naga, seekor naga Qian, melompat keluar dari gelang olong raksasa itu. Melihat naga Qian yang menakutkan, Zhu Qilin langsung menjadi bodoh. Naga Qian ini benar-benar menakutkan, dan kekuatannya yang luar biasa pasti bisa dibandingkan dengan kekuatan penuh para leluhur. Dari perspektif Zhu Qilin, dapat dengan mudah dilihat bahwa naga Qian ini hanya memiliki satu pukulan. Tapi masalahnya sekarang adalah, di bawah hantaman ini, sinar jiwa Zhu Qilin tidak bisa menolak sama sekali. Meskipun Zhu Qilin menghembuskan api, pada kenyataannya, dia adalah makhluk asli. Naga Aoki ini berasal dari Istana Naga Laut Cina Timur dan dikenakan di pergelangan tangan Istana Naga Laut Cina Timur sepanjang tahun. Dengan kata lain, naga Aoki ini sebenarnya berasal dari darah naga leluhur. Ketika naga Aoki ini dilepaskan, itu setara dengan naga leluhur dalam kondisi puncaknya, dengan pukulan penuh. Tidak, ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Menghadapi adegan ini, Zhu Qilin menjadi gila dan melolong untuk berlari. Anda tahu, Zhu Qilin adalah milik bumi, tetapi Istana Naga Laut Tiongkok Timur milik kayu. Di antara 5 elemen, Mu Ketu. Terlebih lagi, Kirin leluhur saat ini sebenarnya hanya sebuah sinar jiwa, bagaimana mungkin ia mampu menahan pukulan penuh naga leluhur dalam keadaan penuh. Meskipun Zhu Qilin melarikan diri karena malu, sangat disayangkan bahwa naga hijau di gelang olong ini adalah spiritual. Di bawah pengawasan semua orang, naga Qian tiba-tiba menyusul api unicorn dan menelannya ke dalam mulutnya. Dengan unicorn itu api ditelan oleh naga Qian. Di udara, sebesar itu, tubuh Zhu Qilin tiba-tiba tampak retak. Di bawah perhatian semua orang, tubuh besar Zhu Qilin berubah menjadi kerikil kecil dan hilang bersama angin. Melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa gumpalan pemikiran Zhu Qilin telah ditelan oleh naga Qian ini. Pikiran hilang, dan avatar kohesi sementara Zhu Qilin secara alami tidak dapat terus mempertahankan kohesi. Leluhur unicorn. Melihat Zhu Qilin, dia dibunuh oleh Mo Zuzu. Untuk sesaat, di antara klan iblis, semua tangisan orc tiba-tiba menangis. Jatuhnya Zhu Qilin membuat semua orc putus asa dan tidak bisa menggantikannya. Bagi para orc, unicorn leluhur adalah leluhur mereka, dan garis keturunan mereka kurang lebih diwarisi dari leluhur unicorn. Sekarang, menyaksikan leluhur para orc, untuk melindungi dan menyelamatkan mereka, dan mati di medan perang, rasa sakit semacam itu, di luar kata-kata dapat menggambarkan. Setelah melahap pikiran Zhu Qilin, naga Qian mengetuk mulutnya, mengangguk puas, lalu memutar kepalanya perlahan dan melihat ke satu arah. Momen selanjutnya, dengan suara kicau yang jelas. Tidak jauh, di kawah gunung berapi yang sangat aktif, nyala api fusia naik ke langit. Api yang menjulang ke langit mengembun menjadi flamingo dengan panjang 3000. Zhu Feng, melihat flamingo yang menutupi langit dan menutupi sebagian langit, semua orang tahu bahwa Zhu Feng telah tiba. Untuk sesaat, di antara klan iblis, termasuk 3 kaisar iblis, semua klan Phoenix, yaitu klan burung, semua berlutut ke tanah dan bersujud. Zhu Feng adalah leluhur kebangsaan Feng. Phoenix adalah keluarga kerajaan di antara burung-burung. Untuk sementara, 2 makhluk raksasa saling berhadapan di langit. Di sisi ini, ada naga Qian dengan panjang 3000 mil. Di sisi itu, ada Phoenix merah dengan 3000 mil. Antara naga dan tarian Phoenix, antara dunia dan dunia, angin yang bergejolak mengamuk dan api dikosongkan. Pada saat berikutnya, naga biru dan Phoenix merah terdengar pada saat bersamaan. Dalam suara Long Yin dan Feng Ming, 1 naga dan 1 Phoenix terbang menuju pihak lain dengan raungan. Dalam suara tajam memecahkan langit, 1 naga dan 1 Phoenix berubah menjadi 1 hijau dan 1 merah, dan 2 pita. Sebentar lagi, 2 pita, 1 hijau dan 1 merah, langsung bertabrakan. Tiba-tiba, dalam raungan menderu, langit di atas kubah langit tampak meledak kembang api yang paling indah. Di bawah tabrakan penuh, naga Qian dan Phoenix merah langsung hancur dan hancur. Menutupi telinganya dengan kesakitan, kekuatan ras iblis, dan naga, darah mengalir dari telinga. Adapun setan prajurit setan biasa, prajurit naga umum, dan setan prajurit setan, sangat terkejut sampai mati saya tidak tahu berapa banyak. Bahkan di bumi, puncak-puncak yang menjulang tinggi hancur dan berubah menjadi gunung-gunung kosong. Melihat langit Mars, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum di matanya. Awalnya, naga Qian seharusnya hanya memiliki 1 pukulan. Namun, setelah melahap cahaya pikiran Zhu Qilin, naga Qian sangat ditambahkan, alih-alih menghilangkannya, naga menjadi lebih tirani. Di bawah kondisi puncak, naga Qian dan leluhur Feng membuat pukulan penuh. Hasilnya secara alami dikalahkan dan terluka, dan mereka semua mati bersama. Dengan cara ini, di antara 2 cabang klan iblis, Phoenix leluhur dari klan burung dan Kirin leluhur dari klan orc dikalahkan.
Pada titik ini, tidak ada lagi kekuatan untuk menghentikan Chu Xingyun dan benar-benar menghancurkan seluruh klan iblis. Chu Xingyun menatap kembang api. Di telinga, suara tangisan dan lolongan klan iblis datang. Dalam satu hari, Zhu Qilin dan Zhu Feng muncul satu demi satu, memberi mereka harapan tanpa batas. Namun sayangnya, baik Zhu Qilin dan Zhu Feng telah dikalahkan di tangan musuh. Tiba-tiba, dalam pikiran semua iblis dan naga, momentum dan prestise musuh tiba-tiba naik ke ketinggian yang tak terlukiskan. Di dalam seluruh klan iblis, apakah itu klan burung atau klan orc, mereka semua menangis di hati mereka, dan matahari dan bulan gelap. Di tengah tangisan, perubahan tiba-tiba muncul. Di bawah tatapan Chu Xingyun, ratusan juta kebakaran liar di kubah hari itu, tidak hanya secara bertahap memadamkan, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda menjadi semakin makmur. Melihat adegan ini, Chu Xingyun hanya bisa melebarkan matanya, dan tanpa sadar di benaknya, teringat kata Phoenix Nirvana. Sekarang pikirkanlah, leluhur Qilin dari naga Qian, yang atributnya adalah kayu, kebetulan merupakan atribut tanah yang keras kepala. Tapi Zhu Feng berbeda. Dia bukan atribut bumi, tetapi atribut api. Begitu dia sadar kembali, Zhu Feng merampas kendali Chu Xingyun atas nyala api pusat bumi, dan dengan mudah menutup 72 gunung berapi yang sangat aktif. Sekarang, meskipun dari permukaan, Zhu Feng dan naga Qian tampaknya telah mati bersama. Tapi jangan lupa, di antara 5 elemen, kayu bisa membuat api. Selain itu, Zhu Feng memiliki bakat dan kekuatan magis Phoenix Nirvana. Oleh karena itu, meskipun muncul di permukaan, Zhu Feng sudah mati. Tetapi pada kenyataannya, bukan hanya dia tidak mati, tetapi nyala Phoenix membakar energi kayu dari naga Qian, dan kekuatan Zhu Feng akan meningkat berkali-kali lipat. Begitu Zhu Feng mengerahkan Phoenix Nirvana, di bawah nyala api setinggi langit ini, Zhu Feng akan datang lagi. Kekuatannya tidak hanya akan melemah, tetapi ia akan langsung kembali ke kondisi penuh penyempurnaan hebat. Pada saat itu, Chu Xingyun harus menghadapinya, tapi itu bukan hanya moyang leluhur. Meskipun tidak mungkin ada selamanya, apa yang akan dihadapi Chu Xingyun adalah Zhu Feng dalam kondisi puncaknya. Sementara Chu Xingyun merasa semakin ketakutan, saat berikutnya, kicauan King Yue terdengar dari atas langit. Mendengar suara kicau Zhu Feng, para iblis, naga, dan pasukan iblis semuanya mengangkat kepala mereka dan memandangi kubah langit. Melihat sekeliling, di atas kubah langit, puluhan juta api telah mengembun menjadi burung api besar atau kecil. Di bawah perhatian semua orang, ribuan burung api mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju titik yang sama dengan kecepatan penuh. Melihat adegan ini, Chu Xingyun menjerit ngeri ratusan burung menghadap Phoenix Nirvana. Dengan seruan Chu Xingyun, di antara ribuan burung api yang terbang, mereka berangsur-angsur mengembun menjadi tubuh merah berapi-api, cerah dan menyilaukan, burung Phoenix besar yang menyala-nyala. Melihat langit di atas kubah langit dengan ngeri, Chu Xingyun hanya merasa pahit di mulutnya. Awalnya, Chu Xingyun tidak memiliki kepastian bahwa dia akan menang. Sekarang tidak apa-apa untuk menyalakan api dengan kayu, dan kemudian dengan bantuan 100 burung menuju Phoenix dan Phoenix Nirvana, kekuatan leluhur Phoenix ini telah meningkat secara instan berkali-kali. Akibatnya, Chu Xingyun tidak lagi tahu cara mengalahkan Zhu Feng. Kekacauan api. Apa yang Chu Xingyun khawatirkan sekarang adalah begitu api chaos dikorbankan, api chaos akan kehilangan kendali secara instan dan secara paksa dirampas oleh Zhu Feng seperti api hati bumi. Setelah Chaos Fire jatuh ke tangan Zhu Feng, Chu Xingyun bahkan tidak tahu bagaimana cara melawannya. Pahit, serangkaian tawa yang dalam melayang turun dari langit. Dari pandangan sekilas, Phoenix leluhur, yang sangat merah, panjang dan lebarnya 3000 mil, mendidih dengan bangga di atas kubah langit. Di antara sayap-sayap, barisan dan nyala terbang melintasi langit. Chu Xingyun tahu bahwa begitu burung moyang leluhur ini melancarkan serangan, 10 juta api ini akan jatuh dari langit, dan tempat-tempat yang mereka lewati benar-benar membakar gunung dan laut, dan semuanya hangus. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin berbalik dan lari. Tapi sampai sekarang, dengan kekuatan kekosongan, Chu Xingyun pasti bisa melarikan diri. Tetapi meskipun dia bisa berlari, apa yang harus dilakukan orang lain? Ao Min, Ao Xiu, Ao Mei, Ao Ling, Ice Phoenix, tidakkah kamu meninggalkannya begitu saja? Ada juga 4 Raja Naga Laut, 4 Raja Iblis, dan pasukan Iblis dan klan Iblis, jadi lemparkan mereka ke sini, biarkan mereka dibunuh. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa meskipun dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkan leluhur Feng ini, dia tidak bisa melarikan diri sejak dia berhubungan. Paling banyak tetapi hanya satu kematian. Waktu berlalu setiap menit. Dengan semakin banyak flamingo terbang ke tubuh leluhur besar Phoenix. Di atas kubah langit, tubuh Zhu Feng semakin besar. Perlahan-lahan, tubuh Zhu Feng melampaui 30.000 mil dan terus membaik dengan gila. Menggambar api gunung berapi super aktif. Setelah menyerap runtuhnya naga Qian, nyala api dihasilkan oleh energi kayu. Tubuh Zhu Feng semakin besar dan lebih besar. Akhirnya, dengan burung api terakhir diintegrasikan ke dalam tubuh Zhu Feng, bentuk akhir Zhu Feng akhirnya muncul. Melihat sekeliling, seluruh kubah langit telah sepenuhnya ditutupi oleh tubuh Zhu Feng.
Phoenix leluhur, yang membentang sejauh 90.000 mil, dengan bangga digantung di atas kubah langit, merangkum seluruh dunia di bawah sayap. Merendahkan, Zhu Feng memandang Chu Xingyun dengan jijik. Pada saat ini, di mata Zhu Feng, setan kecil ini, selama dia bernafas, dapat dihancurkan sesuka hati, yang sama sekali bukan rasa takut. Anda tidak diizinkan untuk melukai saudara Aoyun. Merasakan kedengkian yang mendalam dari Zhu Feng, Phoenix es kecil di bahu Chu Xingyun telah dengan keras melompat terbang dan di udara, melebarkan sayapnya, menghalangi Chu Xingyun di depan. Melihat Phoenix es kecil, Zhu Feng pertama kali cemberut. Tapi saat berikutnya, ketika Zhu Feng melihat sosok mungil dengan jelas. Tubuh besar Zhu Feng sejauh 90.000 mil, tetapi gemetar hebat menghamburkan api langit. Menghadapi pertanyaan Zhu Feng, Little Ice Phoenix mengepakkan sayapnya dan berkata dengan tajam, "Aku bukan Zhu Huang, aku Little Ice Phoenix, dan dia adalah istri saudara iblis." Saudara setan, istri. Mendengar suara Little Ice Phoenix, di atas kubah langit, Phoenix besar yang menyala-nyala langsung memasuki keadaan lekas marah. Dalam suara tajam memecahkan langit, garis tembakan ditembakkan dari kepala Zhu Feng dan langsung jatuh di depan Chu Xingyun dan Little Ice Phoenix. Dari jarak dekat, Chu Xingyun, Little Ice Phoenix, dan Zhu Feng segera bertemu. Melihat wajah Zhu Feng jernih, Chu Xingyun disambar petir dan berteriak dalam diam. Melihat dengan penuh semangat pada Sui Liuxiang dan Chu Xingyun, Zhu Feng berkata dengan dingin, "Ada apa? Siapa kamu? Apakah kamu kenal saya?" Melihat Zhu Feng di depannya dengan kesal, Chu Xingyun menggertakkan giginya dan berkata dalam sebuah kata pengetahuan. "Lebih dari sekadar mengetahui, Kaisar Tianyi. Apakah Anda benar-benar mengenal saya?" Kaisar Tianyi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhu Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, Zhu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak dipanggil di Tianyi, dan aku belum pernah mendengar nama ini." Di antara kata-kata itu, Zhu Feng memiringkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, "Kaisar, bermain melawan langit, nama ini bagus, sangat bagus." Sambil tersenyum, Zhu Feng memandang sekeliling dengan bangga selama seminggu, dan berkata dengan datar, "Mulai sekarang, aku Kaisar Tianyi. Kaisar Tianyi adalah namaku." Mendengar kata-kata di Tianyi, Chu Xingyun tampak terpana. Jelas, leluhur Feng ini adalah Kaisar Tianyi generasi selanjutnya. Ini bukan hanya soal penampilan serupa. Bahkan fluktuasi jiwa dan riak ilahi sama persis. Oleh karena itu, tidak perlu ragu bahwa Zhu Feng adalah di Tianyi dan di Tianyi adalah Zhu Feng. Namun, Zhu Feng sekarang jelas tidak tahu Chu Xingyun, juga tidak disebut di Tianyi. Apa yang membuat Chu Xingyun terdiam adalah bahwa Zhu Feng mendapatkan nama di Tianyi darinya. Melihat Zhu Feng, yang berada di segala arah, Chu Xingyun hanya merasa ada kekacauan di pikirannya. Secara umum, masa lalu mempengaruhi masa depan. Tapi sekarang, itu terbalik. Chu Xingyun mengubah masa lalu dengan masa depan. Akibatnya, dari mana nama di Tianyi berasal? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkannya. Cara mengalahkan Zhu Feng adalah satu-satunya hal yang perlu ia pertimbangkan. Awalnya, mengalahkan burung Phoenix hampir mustahil. Tidak seperti Zhu Qilin, Zhu Feng akan bertindak untuk bergerak maju. Begitu dia sadar, Zhu Qilin bergegas dan dibunuh oleh Chu Xingyun. Zhu Feng berbeda, begitu dia sadar, dia akan menyerap kekuatan inti bumi dan memulihkan kekuatannya dengan kecepatan penuh. Selain itu, bahkan jika kekuatannya dipulihkan, tidak ada waktu pertama untuk melompat keluar. Tidak sampai pembunuh Chu Xingyun diidentifikasi bahwa Zhu Feng melompat keluar untuk pertama kalinya. Di permukaan, Zhu Feng tampaknya sangat tak berotak dan menabrak ujung, bahkan lebih cepat dari Zhu Qilin, dan langsung terbunuh. Tapi jangan lupa, keluarga Phoenix memiliki kekuatan magis Phoenix Nirvana. Khusus untuk Phoenix, selama ada bintang pengapian yang belum padam, Anda dapat melemparkan 100 burung ke arah Phoenix dan menyadari nirwana Phoenix. Meskipun setelah nirvana, kekuatannya harus sangat rusak, tetapi kali ini berbeda. Di antara 5 elemen, kayu dapat membuat api, dan Zhu Feng dan Naga Qian tampaknya telah mati bersama, tetapi kenyataannya, mereka tidak mati. Setelah membakar energi kayu hijau Naga Qian, dikombinasikan dengan api inti yang awalnya ditarik, Zhu Feng mengubah seluruh energi Naga Qian menjadi energi api, sehingga kekuatannya langsung dinaikkan ke keadaan puncak. Ini bukan akhir. Pada saat ini, Phoenix yang menyala dengan lebar 30.000 mil masih menggantung di udara. Di bawah sayap besar Phoenix menyala, 72 gunung berapi super aktif meletus hebat. Api dari 72 pilar naik ke udara dan mengalir ke tubuh Zhu Feng. Melihat sekeliling, tubuh Zhu Feng di atas kubah langit menggembung dengan kecepatan yang menakutkan dan terlihat dengan mata telanjang. Meskipun di permukaan, Zhu Feng tampak lumpuh, dia mengobrol dengan Chu Xingyun di sini. Namun pada kenyataannya, setiap menit dan detik, kekuatan Zhu Feng semakin meningkat. Semakin lama waktu, semakin kuat kekuatan Zhu Feng. Secara relatif, kekuatan Chu Xingyun tidak dapat meningkat. Oleh karena itu, menunda waktu hanya akan meningkatkan kekuatan Zhu Feng dan persentase kemenangan, dan mengurangi kekuatan Chu Xingyun.
Namun, dihadapkan dengan situasi ini, Chu Xingyun tidak memiliki cara yang sangat baik. Belum lagi apakah Chu Xingyun dapat mengalahkan Zhu Feng. Bahkan jika Chu Xingyun bisa mengalahkan Zhu Feng, dia tidak akan berani melakukannya dengan mudah. Setelah sinar Zhu Feng pikiran ilahi mati, maka Phoenix menyala besar di atas kubah langit di luar kendali. Setelah api dibiarkan jatuh, setan, naga, dan tentara setan akan dibakar hidup-hidup di sini kecuali Chu Xingyun, 4 raja naga laut dan kekuatan tertinggi lainnya. Zhu Huang, apakah kamu? Di antara pikiran cepat Chu Xingyun, mata Zhu Feng bersinar, dan di depan Chu Xingyun, es Phoenix dengan sayap menyebar bertanya. Menghadapi pertanyaan Zhu Feng, Ice Phoenix memiringkan kepalanya dengan ragu dan berbisik, saya tidak punya nama, Brother Ao Yun memanggil saya Ice Phoenix, jadi saya bukan Zhu Huang, Anda mengakui orang yang salah. Melihat penampilan Ice Phoenix yang menyedihkan dan mendengarkan kata-katanya yang menyedihkan, Chu Xingyun menyadari bahwa dia tidak memberikan nama untuk Ice Phoenix selama ini. Tapi itu tidak mengherankan, setelah semua, dalam pikiran Chu Xingyun, Ice Phoenix adalah aroma air, dan tidak perlu menyebutkan namanya. Memikirkannya, Chu Xingyun berkata, Ice Phoenix, kamu punya nama, ingat nanti. Namamu Sui, dan namamu Sui Liuxiang. Sui Liuxiang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xiao Binghuang menyalakan matanya dan mulai mengobrol dengan lembut. Mendengarkan percakapan Ice Phoenix Chu Xingyun, Zhu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, tidak mungkin, dia bukan air yang harum, dia adalah Zhu Huang, aku pasti tidak akan mengakuinya. Setelah jeda, Zhu Feng melanjutkan, bagaimanapun juga tanda kehidupan antara aku dan dia adalah kutub yin dan yang ditentang secara diametris. Ini tidak mungkin salah. Mendengar kata-kata Zhu Feng, kepala Xiao Binghuang diangkat dengan bangga, dan dia berkata dengan datar, Brother Ao Yun berkata bahwa saya adalah Sui Liuxiang, maka saya akan memanggil Sui Liuxiang, apa yang Anda bicarakan di sana? Dengan senyum bahagia, Chu Xingyun berkata, ya, kamu wewangian kecilku, tidak akan ada yang salah dengan itu. Melihat dupa aliran air es Phoenix, dan leluhur iblis Ao Yun, Anda terlihat seperti Anda, Kaisar Api Phoenix Tianyi, tiba-tiba wajah hitam. Setelah menarik napas panjang, Tianyi menggigil dan berkata, Ice Phoenix. Sejak pembukaan langit, tanda kehidupan kita telah dibagi antara yin dan yang. Aku telah menunggu kedatanganmu, aku tidak pernah berpikir, ini sudah berapa lama. Melihat api Phoenix Kaisar Tianyi, kulit tiking, air dan aroma es Phoenix, tampak sedikit takut. Mengepakkan sayapnya, Ice Phoenix dengan hati-hati melaju kembali ke sisi Chu Xingyun dan mendarat di belakang lehernya. Sepasang cakar kecil yang indah mencengkeram kerah baju Chu Xingyun dengan erat. Melihat Chu Xingyun dan Sui Liuxiang dengan dingin, Tianyi jelas tidak bisa diterima. Anda tahu, di awal langit, perangko kehidupan Kaisar Tianyi dan Sui Liuxiang adalah kutub yin dan yang terjerat satu sama lain. Setelah pembukaan langit, pembagian pertama yin dan yang, dan perangko kehidupan Kaisar Tianyi dan Sui Liuxiang juga telah terpisah sejak saat itu. Oleh karena itu, aroma es Phoenix ini sebenarnya adalah istri Kaisar Huofeng Tianyi yang ditakdirkan. Api Phoenix ke es Phoenix, seperti naga hitam sistem air Chu Xingyun, ke naga merah sistem api Aomei. 10 miliar tahun yang lalu, untuk menekan banyak gunung berapi, Kaisar Api Tianyi pertama kali datang dan menjadi Feng Zhu. Namun, Tianyi Huofeng saja jelas tidak cukup untuk menekan begitu banyak gunung berapi aktif. Untungnya, Ice Phoenix juga turun segera. Pada awal hari, banyak gunung berapi meletus dengan liar. Untuk menekan semua gunung berapi dan memberikan semua makhluk hidup lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup. Phoenix Ash menggunakan dirinya sebagai segel dan berubah menjadi gletser langit, menyegel kutub selatan dan kutub utara benua kuno Tandus, dan dua kawah terbesar. Selanjutnya, api Phoenix Kaisar Tianyi, berdasarkan kemampuan pengendalian api arogan, mengendalikan api pusat bumi, secara paksa memadamkan semua gunung berapi aktif. Sejauh ini, lingkungan dunia Tandus secara bertahap menjadi cocok untuk makhluk hidup, dan telah menjadi dunia yang penuh warna. Namun, untuk menyegel gunung berapi, es Phoenix mengalir, dan mati di tempat, jiwa menderita kerusakan yang menghancurkan dan memasuki tidur tanpa akhir. Sebaliknya, sambil mengendalikan api inti bumi, Phoenix api mencabut jiwanya sendiri. Meskipun tidak jatuh, itu juga memasuki kondisi yang sangat lemah dan mulai tidur tanpa akhir. Saat Zhu Feng dan Zhu Huang tidur. Dengan peningkatan lingkungan dunia lama. Secara bertahap, di dunia kuno, banyak tanda-tanda kehidupan mulai berkembang biak, dan telah muncul naga, orc, burung. Dengan munculnya 10.000 suku kuno, di bawah bimbingan nenek moyang Feng di Tianyi Senian, Phoenix menjadi salah satu dari 3 ras utama yang paralel dengan naga dan kirin. Namun, setelah Phoenix Ash mengalir itu tidak pernah muncul lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.